Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan serta karunia-Nya alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam Insis 1D Forum baik dalam format online. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Insis 1D Forum pekan ke-32 telah hadir di tengah-tengah kita semua Prof Associate Profesor Manas M. Ali ya. Beliau ini adalah seorang Associate Profesor di Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Airlangga. Beliau ini seorang filolog. Beberapa karyanya tentu teman-teman sekalian tidak asing, sudah terbit di berbagai macam penerbitan ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan fokus kajian beliau di Semitik saja, di kajian Semitik. Pada pagi yang berbahagia ini insya Allah beliau akan memaparkan beberapa hal berkenaan dengan kajian atau studi Semitik ya. Tanpa berpanjang lebar saya pikir karena waktu sangat terbatas sekali waktu beliau, mungkin secara langsung waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Manas. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Alhamdulillah pada pagi ini saya bisa bersama-sama untuk mengkaji sesuatu yang saya kira sangat penting untuk diketahui oleh kita bersama. Dan saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah komunitas Insis yang merupakan harapan saya sebetulnya untuk konteks Indonesia ini. Sebagai generasi yang muncul di era kekinian, tapi sangat concern dengan studi keislaman dan studi di luar tradisi keislaman. Baik itu dalam bahasa-bahasa Eropa, ataupun dalam bahasa yang lebih konkret. Seingat saya dulu ada majalah Islamiyah. Dan kajian luar biasa diapresiasi di kalangan kampus sebenarnya. Dan mudah-mudahan ada pelanjut. Dan kali ini saya akan mencoba untuk bersama-sama dengan saudara-saudara mencermati keislaman dari dokumen-dokumen sebelum era abad ke-7. Dan saya kira itu penting karena keislaman yang kita yakini tidak hanya dalam konteks iman saja, tetapi bisa dibuktikan dari aspek kesejarahan, aspek historisnya, dan manuskrip-manuskrip itu bicara secara lantang mengenai identitas kita sebagai muslim itu. Nah, karena kita tidak banyak waktu, saya tidak akan berpanjang lebar untuk pengantar ini. Saya masuk langsung pada materi. Bicara mengenai Islam, tentu saja basisnya yang paling fundamental itu adalah Al-Quranul Karim. Basisnya. Selain kita yakini sebagai kitab suci, tapi bagi saya itu bukan sekedar kitab suci, tapi dokumen historis. Meskipun jangan dibayangkan itu merupakan dokumen historis dalam makna detailnya. Tapi secara global itu merupakan dokumen historis yang bisa divalidasi dengan dokumen-dokumen lain.
Saya ambil contoh sederhana. Dalam Al-Quran itu ada nama-nama kunci. Baik itu nama suku ataupun nama kawasan. Yang dalam bahasa sederhana itu adalah istilah yang kita kenal dengan sebutan toponim. Toponim itu mengacu pada istilah-istilah yang memang itu terekam dalam Quran, tetapi bisa divalidasi bahwa itu merujuk pada kawasan apa. Ada satu tokoh yang sebetulnya bisa dikatakan seorang orientalis pada masa lama, ya. Tetapi ini menjadi acuan untuk generasi orientalis sekarang. John Wordsworth. Dia menulis karya berkaitan dengan studi mengenai Quran. Tetapi dia punya pemahaman begini. Quran itu diturunkan di kawasan yang tidak jelas. Di mana itu sebetulnya Quran itu turun. Tapi sebenarnya dia mengacu pada kawasan besar, yakni kawasan Arabia. Tapi Arabia sebelah mana dia meragukan itu. Ini cukup menarik untuk didiskusikan sebenarnya. Tapi kenapa sampai ada statement seperti itu? Padahal dalam Quran toponim itu sangat begitu jelas. Misal nama lokasi, ya, nama lokasi yang disebut Makkah itu secara harfiah tertulis dalam Quran. Kemudian nama satunya lagi misalnya Yathrib. Dalam Quran itu ada nama itu, Yathrib. Ya, Yathrib. Yang kemudian tatkala Nabi hijrah, nama kawasan itu disebut dengan sebutan Al-Madinah. Tapi nama awalnya itu adalah Yathrib. Dan itu terekam dalam Quran. Nama Makkah juga terekam dalam Quran. Nama Bakkah juga terekam dalam Quran. Itu sangat spesifik sebenarnya. Memang tidak ada satupun dalam Quran disebutkan istilah Hijaz. Tidak ada. Karena tidak ada penyebutan istilah Hijaz dalam Quran, sehingga para orientalis itu punya kesimpulan yang sangat terlalu gegabah. Kalau istilah Hijaz tidak disebutkan, berarti memang Al-Quran itu secara substantif tidak merujuk pada kawasan tertentu. Ini kan terjadi lompatan kesimpulan yang terlalu gegabah. Padahal toponim kawasan Hijaz, istilah-istilah yang merujuk pada wilayah besar Hijaz, itu terdapat dalam Quran. Salah satu contoh yang tadi saya katakan, yakni Makkah dan Yathrib. Itu literal termaktub dalam Quran. Nah, masalahnya begini. Apakah istilah Yathrib dalam Quran atau istilah Makkah dalam Quran eksistensinya itu baru muncul pada abad ke-7 Masehi? Kalau kita patokannya pada Al-Quranul Karim, memang itu diturunkan dalam konteks Islam, ya, tradisi Islam. Itu abad ke-7. Nabi SAW itu lahir disepakati oleh para sarjana tahun 571 Masehi. Kalau 571 Masehi masuk kategori abad ke-6. Tapi itu masih blank. Blank dalam arti pewahyuan belum turun. Baru pada tahun 611 saat Nabi berusia 40 tahun, disitulah awal pewahyuan. Kalau 611 Masehi, itu hitungannya abad ke-7 Masehi. Ini dari hitungan matematik, ya. 571 plus 40, berarti 611. 611 atau tahun 611 Masehi baru awal pewahyuan Quran. Sampai selesai ketika Nabi meninggal, wafat tahun 632 Masehi. Itu kategori abad ke-7 Masehi. Dari konteks ini, berarti memang pewahyuan Quran itu memang turun pada abad ke-7 Masehi. Nah, kalau terekam dalam Quran ada nama Yathrib.
ada nama Makkah. Apakah itu nama yang baru muncul, dipopulerkan pada abad ke-7 Masehi? Ini pertanyaan kita semua. Kalau baru abad ke-7 Masehi, berarti ini kawasan yang tidak dikenal. Tapi jangan terburu-buru dulu ya. Ini baru shock terapi dulu ya. Kalau hanya tercantum dalam Quran nama kota Yathrib, kemudian nama kota Makkah, eksisnya itu baru abad ke-7, berarti sebelum abad itu kawasan ini tidak dikenal. Karena Quran diturunkan pada abad ke-7. Oke? Nah, jangan terburu-buru. Ini saya masuk dalam pemikiran mereka ya, pemikiran orang-orang orientalis. Nah, bagaimana hak jawab kita? Bagaimana cara menjawabnya? Tentu dalam konteks ini kita tidak mungkin hanya mengandalkan Quran. Quran itu salah satu bukti manuskrip, iya, diakui. Tetapi kalau tidak ada pembandingnya, maka kesulitan kita akan menjawab bahwa memang Yathrib itu sudah eksis sebelum abad ke-7. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Sekali lagi, harus ada pembanding. Dan saya kira ini mukjizat kalau bahasa kita sebagai muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghilangkan barang bukti. Enggak pernah. Makanya kalau dilihat di slide itu adalah peta. Peta Ptolemy, ya, sudah tahu semua. Peta Ptolemy itu adalah peta kuno yang dapat kita akses sampai hari ini. Peta Ptolemy, nama lengkapnya adalah Claudius Ptolemaeus. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sederhana Ptolemy. Itu lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti ini diproduksi, peta ini dibuat dalam karyanya yang dalam bahasa Latin disebut Geographia, itu tahun 150 Masehi. Tahun 150 Masehi itu masuk kategori abad kedua Masehi, abad kedua. Sementara Islam tadi dalam konteks Quran itu abad ke-7 Masehi. Berarti ada jeda waktu berapa abad? 5 abad, 500 tahun. Jadi kalau kita jujur bicara, dan mereka pun harus tahu bahwa ini dokumen lebih tua daripada Islam secara historis. Ya. Islam yang saya maksud di sini bukan dalam konteks teologis ya, tapi dalam konteks historis. Kalau dalam konteks teologis kita tahu Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim dan semua itu Muslim semua. Itu dalam makna teologis. Ya. Sementara kalau kita bicara dalam konteks historis, itu hadirnya Islam melalui risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada abad ke-7. Nah, saya bicara sejak awal tadi itu dalam konteks historis. Kembali pada penjabaran yang sudah saya sampaikan. Jadi ini dokumen abad kedua. Tepatnya dibuat tahun 150 Masehi. Ini adalah peta panduan yang dipakai oleh para ilmuwan Romawi. Kita harus tahu, Romawi zaman itu adalah imperium besar. Kekuasaannya itu bukan hanya kawasan Eropa, tapi sampai ke kawasan Arabia. Dan kawasan Arabia itu disapa dengan istilah Arabia Petraea dan Arabia Felix. Ini istilah-istilah kunci sebetulnya. Dan sudah terdokumentasi dalam tradisi Romawi abad kedua, bahkan abad sebelumnya. Sebetulnya bukan hanya Claudius Ptolemaeus abad kedua Masehi. Ada Strabo. Strabo itu abad pertama sebelum Masehi. Ada lagi seorang sejarawan Yunani yang namanya Herodotus, abad kelima sebelum Masehi. Dokumennya itu sampai sekarang dapat kita akses. Tapi tentu saja bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Yunani. Ya, berarti kita harus akrab dengan tulisan Yunani. Kalau tidak mungkin kita bisa baca. Nah, sekali lagi, ini peta abad kedua Masehi. Coba perhatikan di situ. Ada beberapa istilah
yang dapat kita identifikasi. Itu sebetulnya nama suku dan nama lokasi yang sering kita akrabi nama-nama itu. Tetapi ketika kita cross check di sini, itu tervalidasi. Kita mungkin akrab ya dengan Sirah Nabawiyah. Ya, sudah diterbitkan oleh penerbit Al-Kautsar. Buku Al-Mubarakfuri itu. Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Dengan buku itu, semua baru tersadar. Ternyata Sayyidah Hajar radhiyallahu anha itu bukan orang sembarangan. Ya, bukan seperti yang dijelaskan oleh karangan awam. Bahkan bukan seperti yang dijelaskan oleh kalangan non-muslim. Dia seorang budak dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata dia adalah anak kandung atau putri Fir'aun itu sendiri. Dan itu baru kita sadar dari buku Ar-Rahiqul Makhtum. Tulisan Al-Mubarakfuri itu risetnya membuka cakrawala kita bahwa Nabi SAW bukan seperti yang kita bayangkan sebagai keturunan budak, tapi orang terhormat. Ya. Nah, di dalam buku itu juga ada identifikasi nama-nama. Nama-nama tempat dan nama-nama suku dari kalangan keturunan Ismail. Dan itu kalau kita konfirmasi dengan data abad kedua ini, peta Claudius Ptolemeus ketemu. Saya ambil contoh. Kalau bicara mengenai nama tempat, ya, itu ada kata yang saya beri tanda lingkaran warna merah. Oke? Itu tertulis nama Latripa. Dalam versi lain tertulis Iatripa. Dan itu merupakan bentuk Arab dari Yathrib. Jadi lokasi Yathrib dalam bahasa Semitik mengalami proses Helenisasi, diadopsi untuk menggambarkan kawasan timur melalui bahasa barat. Dalam konteks ini bahasa Latin dan bahasa Yunani. Kita harus mengakui bahwa potret timur, dalam hal ini termasuk kawasan Arabia, itu selalu dapat kita konsumsi dokumennya, itu dalam bahasa-bahasa barat. Karena yang memotret adalah orang barat untuk bicara timur, tapi ditulis dalam bahasa barat, sementara yang mengkonsumsi orang-orang timur. Paham maksud saya? Jadi orang barat ini memotret timur dengan bahasa barat, yang mengkonsumsi orang-orang timur. Timur di sini kita harus paham dari teori yang digagas oleh Edward Said. Kita tahu Edward Said itu bukan Muslim. Dia seorang Kristen Palestina. Tapi pembelaan terhadap identitas Semitik begitu kuat. Bahkan dia menantang Barat yang Eropa itu, yang Kristen itu. Ternyata tidak dipahami sama seperti Edward Said. Jadi Edward Said mewakili tradisi Timur Tengah, tradisi kearaban, meskipun dia Kristen. Tetapi dalam semangat yang akademik. Dan itu membuat Barat tidak bisa menjawab teori-teori itu. Yang judul bukunya adalah Orientalism itu. Saya kira sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kembali pada persoalan ini. Jadi nama-nama yang khas Semitik, yang contohnya yang bahasa Arab itu, mengalami proses Helenisasi. Ya. Dan salah satunya adalah nama kawasan Latripa di sini atau Iatripa, dan sebetulnya itu adalah bentuk Arabnya adalah Yathrib. Kalau kita lihat ke bagian selatan sedikit, itu ada, ini nggak ada kursor. Oh iya. Nah ini ada Makoraba, oke? Ini sebetulnya kalau kita identifikasi dalam tradisi Islam, ini tidak jauh beda. Makoraba dalam Quran memang tidak tertulis Makoraba, tapi tertulis Makka, Baka. Tapi tradisi Eropa, tradisi Yunani menyebutnya Makoraba. Apakah ini adalah
ekspresi bahasa Semitik yang mengalami proses Helenisasi? Saya jawab iya. Karena istilah Makoraba itu sebanding dengan istilah Hindea Raba. Dalam teks Targum Onkelos yang ditulis abad ke-1 Masehi, namanya Onkelos. Dan itu menjadi bagian dari tradisi Yahudi sendiri. Untuk menyebut kawasan India Raya, itu menyebutnya dengan sebutan Hindea Raba. Sementara untuk menyebut Makkah, disebutnya dengan istilah Makkah Raba. Karena istilah Makkah Raba itu adalah ekspresi bahasa Semitik, maka mengalami pergeseran dalam bahasa Yunani menjadi Mako Raba. Kalau Hindea Raba itu adalah India Raya. Sementara Makkah Raba adalah Makkah Raya. Kita tidak mengenal istilah itu. Tradisi Islam sangat tidak pernah akrab dengan istilah Mako Raba. Yang akrab ya istilah keagamaan, Makkah dan Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, itu bahasa kita. Tapi kita harus cermati dalam bahasa di luar tradisi kita menyebut eksistensi kawasan yang sama ada, yakni Mako Raba. Dan kawasannya secara ilmu geografi jelas letaknya di sebelah selatan kawasan Yathrib. Kawasan Yathrib. Ini baru satu atau dua contoh ya nama kawasan. Ini pertama Latripa atau Yathrib, yang kedua Makkah atau Makuraba. Contoh yang kedua adalah kawasan yang disebut Kopar Ficus. Kopar Ficus di sini ya, yang bagian ke barat ya. Ya ini ada kota Kopar Ficus. Ternyata istilah Kopar Ficus itu kalau secara sederhana arti harfiahnya itu kawasan kopar. Dan di situ menunjukkan kawasan yang disebut sebagai kawasan teluk sekarang. Benarkah di kawasan ini ada teluk? Jawabannya iya. Tapi namanya bukan kopar, tapi teluk Abhar. Yang dalam bahasa keren sekarang jadi teluk Obur. Di mana itu? Kawasan administratifnya, kawasan Jeddah. Tapi itu agak ke arah utara dikit. Dan memang di situ ada teluk Obur namanya. Sebetulnya bukan teluk Obur itu karena bahasa Inggris ya. Disebutkan Obur. Bahasa Arabnya itu Abhar. Ternyata dalam bahasa Latin ditulis Kopar. Ini memang bahasa itu penting. Tanpa kita melihat bahasa, tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi secara tepat. Dan kita tahu, ini baru kawasan-kawasan yang kita bisa identifikasi. Kemudian, selain kawasan, ada satu lagi misalnya, ini yang disebut sebagai Maraba Metropolis. Ini di kawasan agak selatan. Dan ini masuk kategori kawasan Yaman. Ya. Benarkah kawasan ini sampai sekarang dapat kita identifikasi? Iya, kita kenal namanya Ma'rib sekarang. Dan dulu ditulis dengan istilah Maraba. Betul. Dan faktanya iya, ada di sini. Nama suku. Di sini semua. Oh, ada yang lupa. Satu kawasan lagi yang baru saja kemarin kita bincang-bincang. Di sini ke arah timur, paling timur sekali ya. Nah ini ada yang saya tunjuk ini, ada nama Katara. Sekarang ini adalah negeri Qatar. Ini. Jadi kalau orang Qatar melihat peta ini, itu semakin merasa nyaman bahwa nama Qatar itu bukan nama yang asing dalam tradisi terdahulu sebelum era abad ke-7. Minimal dengan peta ini, mereka sudah tahu minimal abad kedua kawasan Katara itu sudah dipotret dalam Imperium Romawi. Memang kalau kita lihat petanya di sini, ini tidak sempurna seperti zaman sekarang. Kalau peta sekarang itu bukti-bukti secara
garis bujur dan garis lintangnya sangat tepat. Kalau zaman abad kedua tidak secanggih zaman sekarang. Jadi bentuknya ya tidak sempurna. Tapi minimal itu menjadi bukti bahwa nama Katara sudah tersebut di sini. Katara. Jelas. Abad kedua. Nama komunitas atau nama suku. Di sini ada suku namanya suku Malikhe. Di kawasan Latripa. Yang agak ke utara dikit ada Malikhe. Siapakah itu Malikhe? Ternyata itu adalah Bani Malik. Karena memang bahasa Eropa tidak begitu kental dengan bahasa Semit, maka pemahaman dan sekaligus penulisannya ditulis dengan istilah Malikhe. Malikhe, Bani Malik. Ini adalah suku keturunan Ismail. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW nasabnya sambung sampai ke Malik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik. Nah, suku Bani Malik ada di sini. Kemudian kita lihat lagi misalnya di sini ada tertulis agak ke arah utara dikit Salma. Ternyata kita mengenal dalam tradisi kita disebut Bani Sulaim. Dan memang di kawasan dekat Madinah. Sampai sekarang. Bani Sulaim. Tapi pelafalannya bukan Sulaim tapi Salma. Dan ini bukan bahasa Yunani sebenarnya. Dan juga bukan bahasa Latin. Ini bahasa Semitik khususnya Arab yang mengalami proses Helenisasi. Sama seperti bahasa kita. Bahasa Indonesia kan banyak menyerap istilah-istilah bahasa Arab. Tapi mengalami penyesuaian dengan bahasa kita. Kemudian agak ke arah timur ada tertulis Iolisite. Nah ini, Iolisite. Ini jangan dibaca Iolifite. Karena bahasa Latin itu menulis huruf S itu seperti huruf F. Fanta, ya, F. Tapi tidak boleh dibaca huruf F, tapi dibaca huruf S. Karena kalau kita lihat sampai dokumen abad ke-16, cara menulis huruf U itu seperti huruf V. Jadi huruf U itu bentuknya huruf V. Huruf S itu bentuknya seperti huruf F. Jadi jangan sampai keliru cara baca. Nah ini kaitannya dengan nama suku. Iolisite. Siapa itu Iolisite? Ternyata ini ada Bani Ilyas. Iolisite Ilyas. Kemudian kita lihat di arah ke utara dikit. Ada tertulis Asatene. Ini yang dalam bahasa kita menyebut adalah Bani Asad. Jadi Bani Asad, Bani Ilyas, Bani Malik. Ya. Ini semua adalah keturunan dari Ismail. Semua masih terdokumentasi. Abad kedua Masehi. Bahkan penguasa Raja Qatar sekarang itu dari Bani Tamim. Betul? Bani Tamim. Itu keturunan Ismail juga. Coba lihat di sini. Lihat setelah Qatar ke arah utara. Di situ tertulis apa? Temi. Bani Tamim. Teridentifikasi semua. Ya. Jadi ada Bani Tamim. Ya disebut Temi. Kemudian Bani Ilyas. Iolisite. Bani Asad. Asatene. Ini semua adalah suku-suku keturunan Ismail. Kemudian Bani Malik. Ditulis Malikhe. Bani Sulaim. Salma di sini tertulis. Ada lagi yang agak ke arah selatan dikit. Dari arah kota Makuraba. Tertulis Kasaniti. Kasaniti di sini. Dalam bahasa Yunani disebut Kaison. Dalam bahasa Latin disebut Kasaniti. Ini ternyata Bani Kois. Jadi ya semua terdokumentasi di sini. Bahkan kita kenal ada satu tokoh. Nama belakangnya itu Al-Qahtani. Qahtan. Bani Qahtan. Di mana itu? Coba lihat di sini. Ada tertulis Katanite. Katanite itu adalah Bani Qahtan. Karena begini ya, dalam
dalam linguistik. Huruf qaf dalam bahasa Latin itu selalu diekspresikan diganti dengan huruf C, tapi dibaca K. Jadi Qais, Kasaniti. Kahtan, Kataniti. Itu jelas. Qatar, Katara. Jadi Qaf bergeser menjadi huruf C, tapi dibaca K. Ya, ini baru 3 hal, belum lagi kajian yang lain. Ini kalau kita menggunakan teori Swades, kita akan tahu. Teori Swades itu teori kaitannya dengan linguistik. Untuk mengidentifikasi istilah-istilah yang bergeser dari tradisi lain. Bagaimana bentuknya, itu bisa dikaji. Dan saya kira ini satu-satunya bukti abad kedua Masehi yang mengkonfirmasi kebenaran Quran. Kalau kita merujuk pada nama Latripa dan nama Makuraba dalam kawasan yang disebut Hijaz. Sekali lagi, nama Hijaz memang tidak disebutkan di peta ini, nggak ada. Di Quran pun juga nggak ada. Tetapi toponim kawasan dari wilayah besarnya Hijaz terdokumentasi dalam Quran dan terdokumentasi di kawasan ini. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, itulah sebabnya William Smith yang hidup pada abad ke-18 Masehi mengkonfirmasi bahwa nama Makuraba itu sebenarnya kawasan yang berada di wilayah yang disebut Arabia Felix. Yang menurut Ptolemy, dia sebutkan, menurut Ptolemy itu diletakkan di garis bujur atau garis lintang, angkanya itu ya, ada 73, 20, 22. Ya. Dan memang ini mengacu pada kawasan modern sekarang yang dikenal dengan nama Mekah atau Mekah. Jelas bahwa abad 18 Masehi, abad 17 Masehi, abad 16 Masehi, abad 15 Masehi, sampai ke abad 2 Masehi, semua sepakat tidak ada satupun pakar ahli yang menyebut Makoraba bukan Mekah. Dengan bahasa lain, kalau bahasa anak muda sekarang, apa istilahnya? Taruhannya. Ini jangan dimaknai negatif ya, maknai positif, taruhan. Bertaruh, tolong tunjukkan satu orang yang hidup pada abad kedua sampai abad ke-18 Masehi yang menyebutkan Makkah bukan Makuraba. Kalau bisa tunjukkan satu orang saja, hadiahnya mercy, misalnya begitu. Ini tantangan, challenge. Bahwa sejak abad kedua, dari dokumen ini, ada gangguan. Jadi sejak abad kedua sampai abad ke-18, tidak ada satupun ahli, tidak ada satupun tulisan yang menyebutkan bahwa Makkah bukan Makuraba. Semua sepakat. Kalau bahasa sekarang menyebutnya konsensus akademik. Ya, kesepakatan semua ahli. Baru muncul pada abad 22 Masehi yang menyatakan Makkah bukan Makuraba. Itu pun bukan akademisi, tapi apologet. Apologet itu apa? Polemikus. Dari kalangan mana? Misionaris. Jadi misionaris abad 22 baru punya wacana menggusur wacana lama bahwa Makkah bukan Makuraba. Bahkan ingat ada Dan Egyptian mengatakan Makkah itu bukan di Saudi Arabia. Makkah itu ya di Petra, Yordania. Pernah baca dokumen itu? Pernah ya? Kayaknya baru satu yang baca, yang lain belum pernah baca kan. Nah, ini fakta real. Jadi sebetulnya kalau merujuk pada dokumen para akademisi, tidak ada satupun yang mengatakan Makkah bukan Makuraba atau Latripa bukan Yathrib. Tidak ada satupun. Baru era kekinian saja yang menyebut, hanya hitungan jari saja. Itu pun bukan akademisi, tapi polemikus atau misionaris yang mengatakan Makkah bukan Makuraba. Kenapa kalau itu mereka
antusias dan sekaligus memperkenalkan bahwa Makkah itu bukan Makraba. Kalau dikatakan Makkah itu adalah Makraba, berarti benar bahwa Islam itu sahih. Maka mereka berjuang untuk mematahkan argumentasi Makkah bukan Makraba. Tapi mereka lupa, meskipun dikatakan Makkah bukan Makraba, ternyata Makraba letaknya di sebelah selatan dari Yathrib. Nggak bisa ditolak. Iya kan? Oke. Jadi ini contoh sedikit dari aspek nama kawasan. Ya. Kemudian kita beralih ke sini. Ini poin yang kedua. Ini dokumen tradisi Islam, ya, mengatakan hadisnya ada di kitab Sahih Muslim. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih orang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara keturunan Quraisy, dan memilih aku, kata Nabi, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari antara keturunan Bani Hashim. Ini adalah dokumen Islam. Kalau ini dibaca dari perspektif eksternal di luar Islam, mereka pasti berkata, itu kan klaim sepihak. Ya, memang betul. Ini dokumen Islam boleh dikatakan klaim sepihak. Tapi masalahnya, ini bukan sekedar klaim sepihak. Ada validasinya. Validasi ini tentu saja di luar dokumen Islam. Dan kita harus akrab dengan itu. Masalahnya anak muda sekarang. Cukup dengan Quran dan hadis selesai. Kalau dari sisi keagamaan, iya. Quran, hadis itu memang harus kita pelajari. Tapi kalau saya melihat anak-anak muda sekarang, kalau hanya sekedar puas dengan itu, kita nggak bisa bicara kepada orang luar. Orang luar itu kalau hanya suguhannya Quran hadis, itu klaim sepihak. Maka perlu ada ketajaman analisa. Dan itu harus dokumen-dokumen yang seperti saya suguhkan tadi. Ya. Oke, kalaupun ini dianggap klaim sepihak, pada akhirnya ini bukan menjadi klaim sepihak lagi, tapi menjadi kesepakatan bersama. Tentu dengan menghadirkan dokumen di luar tradisi Islam. Ringkasnya di sini, nama Quraisy muncul. Ya, nama Quraisy muncul. Dan ada kaitan bahwa suku Quraisy itu dikenal bukan hanya pada abad ke-7. Di Quran muncul surah itu, ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim, dan seterusnya dan seterusnya. Nama suku itu tercantum. Tapi masalahnya, ini kan baru tercatat di dokumen abad ke-7. Bisa nggak hadirkan dokumen selain abad ke-7? Ini bukan perkara mudah. Dan kita harus akrab itu. Dan ada nggak di luar dokumen Islam menyebutkan itu? Saya langsung potong kompas saja. Sebetulnya nama Quraisy sudah tercatat pada dokumen abad pertama. Sebelum Masehi. Bukan satu Masehi. Sebelum Masehi. Cuma kalau saya bicara panjang lebar nanti nggak selesai. Karena saya harus ditunggu oleh beliau. Oke. Ini saya tunjukkan dokumen di luar tradisi Islam. Ya. Dan ini tertulis dalam bahasa Arab. Ya. Coba perhatikan di situ. Yang bagian awal. Ini tertulis Kanisah Mar Markus Al-Qibtiyah Al-Ursudikisiyah. Jelas di sini, ini merupakan gereja Mar Markus dari kekristenan Ortodok Koptik. Kalau Ortodok Koptik ada di Mesir. Dan di sini kitabnya disebut Al-Mausu'ah. Namanya Al-Mausu'ah berarti ensiklopedi. Semacam buku ensiklopedi. Dan ini ditahkik. Bukan oleh orang sembarangan, ditahkik oleh pemimpin gereja tertinggi di Mesir.
namanya adalah Al-Baba Tuwadrus As-Sani. Namanya Baba Tuwadrus As-Sani. Klik aja, Baba Tuwadrus As-Sani. Itu selevel dengan Syekh Al-Azhar. Ya, selevel ya. Karena pemimpin tertinggi. Ini mentahkik, bukan orang sembarang. Coba perhatikan di sini. Ini kajiannya adalah tafsir Sifr At-Ta'win. Jadi tafsir kitab Kejadian. Kalau saya sebut kitab Kejadian, di sini paham nggak? Nggak paham. Kalau ada yang geleng-geleng kepala, berarti nggak paham. Sepertinya di sini nggak ada yang namanya kajian, bukan kristologi, kajian atau studi agama-agama. Betul. Di sini ada nggak studi agama-agama? Belum ya? Nah itu masalah. Kita lebih merasa di zona aman dengan kajian Quran, kajian hadis. Sebenarnya nggak salah itu, nggak salah. Cuma kurang lengkap. Ya. Karena keislaman itu bukan sekedar memantapkan iman, tapi keislaman itu bagaimana keislaman ditampilkan dalam konteks peradaban. Nah, kalau peradaban berarti bisa dikonfirmasi dong dengan dokumen-dokumen. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tafsir Sifr Ta'win, tafsir kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu akrab dalam tradisi Kristen ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, ya, sampai nanti kitab Maleakhi, itu kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Surat Paulus kepada jemaat Efesus, Surat Paulus kepada jemaat Korintus 1, Surat Paulus kepada jemaat Korintus 2, Surat Paulus kepada Titus, Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, sampai pada Surat Paulus kepada orang-orang Ibrani, kemudian diikuti dengan Surat Petrus 1, Surat Petrus 2, sampai Surat Yakobus, sampai yang terakhir nanti Surat Yohanes kepada Wahyu kepada Yohanes yang terakhir. Itu semua masuk kategori Alkitabul Muqaddas atau The Holy Bible. Sementara dibagi dua, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang paling awal itu disebut Hamishahum Sitora, 5 buku Musa. Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Nah, ini kebetulan Arabnya disebut Sifr Ta'win. Nah, ketika menjelaskan nama-nama keturunan Ismail, disebutkan ayatnya ini. Mawalid Ismail, ini anak-anak keturunan Ismail. Siapakah anak-anak keturunan Ismail itu? Disebutkan Nebayut, Bikr Ismail, wa Qedah, wa Adbiel, wa Mibsam, wa Misma, dan seterusnya. Ada 12 anak Ismail. Yang paling tua disebut Nebayut. Kalau kita baca tulisan dari Ibnu Hisham, bukan. Judulnya Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham. Itu tidak menyebut nama Nebayut, tapi Nabi. Nabi. Tapi maksudnya sama. Nabi, Nebayut itu hanya pelafalan. Tapi maksudnya adalah Bikr Ismail, anak tertua dari Ismail. Coba perhatikan di sini ketika menyebut Nebayut, Bikr Ismail, kemudian disebutkan Kedar. Nah, coba perhatikan yang ada tanda kuning itu. Kedar, disebutkan nama Kedar. Di sini ada sesuatu yang menarik. Ternyata Kedar keturunan Ismail, dari Kedar itu disebutkan apa? Wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dari keturunan Kedar itu muncul suku Quraisy. Artinya Quraisy itu keturunan Kedar, Kedar keturunan Ismail, Ismail keturunan Ibrahim. Dan anehnya kita sendiri nggak akrab sebetulnya. Nggak akrab dengan ini. Yang kita tahu pokoknya Quraisy, Ismail. Kedar kita nggak tahu. Padahal itu salah satu dari keturunan Ismail. Bahkan yang lebih aneh lagi, kalau saya tanya, mana yang betul?
nama abahnya Ismail itu Ibrahim atau Abraham. Jadi nama yang betul. Nama beliau itu Ibrahim atau Abraham. Saya kan berhak untuk bertanya. Karena bidang saya adalah kebahasaan. Bidang linguistik. Kalau saya bertanya kepada siapapun, termasuk kepada yang Muslim atau kepada yang Nasrani, nama yang betul, nama dia yang betul itu namanya siapa? Nasrani pasti berkata, yang betul ada namanya Abraham. Kalau saya tanya kepada yang Muslim, kira-kira yang betul namanya siapa? Ibrahim. Hanya dua alternatif itu ya, Abraham atau Ibrahim. Nggak ada alternatif lain. Nah, padahal tradisi kita itu kuat sekali. Kita akrab, cuma tidak ngeh. Kalau bahasa sini apa yang ngeh itu? Tidak sadar. Bukan tidak sadar. Ya nggak ngeh gitu aja deh. Ya, tolong terjemahkan sendiri. Mudah-mudahan yang pemirsa paham maksud saya. Ya. Jadi nggak ngeh. Kita kenal yang namanya qiraah sab'ah. Ya, qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu adalah satu ilmu yang penting dalam mempelajari Al-Quran. Terutama dalam masalah pembacaan Al-Quran. Yang bukan satu bacaan, tapi banyak bacaan. Varian bacaan. Tapi semuanya benar dari Nabi SAW. Karena sifatnya mutawatir. Mutawatir. Misal yang kita akrab, waktu saya di Maroko itu orang jarang itu. Bahkan tidak pernah. Saya di Maroko itu orang membaca ayat Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak ada baca Maliki yaumiddin. Tidak dipanjangkan, tapi dipendekkan. Maliki yaumiddin itu bacaan riwayat Hafiz. Sementara mereka membaca dengan bacaan riwayat Warsh. Jadi ma-nya pendek, bukan panjang. Ya. Pernah dengar ini ya? Ini baru satu contoh. Ada lagi bacaan yang lain misalnya. Hal ataka hadithu Musa. Boleh juga dibaca hal ataka hadithu Musa. Pernah dengar bacaan begini? Nah, udah pernah ya? Ini sahih semua. Dibaca di dalam sholat boleh, di luar sholat boleh. Ya? Nah, bicara mengenai Ibrahim tadi, ya, kita pasti bacanya begini. Surah Al-Baqarah ayat 127. Kita membacanya yang umum. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ya, dibaca wa idh yarfa'u Ibrahim. Tapi bacaan yang lain boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim. Pertanyaannya saya, yang betul itu bacaannya Ibrahim atau Ibrahim? Dua-duanya betul. Padahal sama-sama bahasa Arab. Tapi dialeknya boleh pakai Ibrahim, boleh pakai Ibrahim. Disinilah kalau dikaji secara linguistik ketemu bahwa bahasa Ibrani itu Abraham, ini dialek Bani Temoni ya, menyebutnya Abraham. Sementara Askenazi menyebutnya Abraham. Jadi Abraham, Avraham. Ini sama-sama Ibrani. Abraham, Avraham. Sementara bahasa Arab Ibrahim, Ibrahim. Jadi yang betul, nama beliau itu Ibrahim, atau Ibrahim, atau Avraham, atau Abraham. Ini penting, kenapa? Karena kita tahu bahwa ini bukan sesederhana yang kita pikirkan. Ini melintas batas tradisi agama. Ini melintas batas zaman. Ini melintas batas bahasa.
Maka tidak salah bilang, di sini yang versi bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas, ya muncul nama Ibrahim, Ismail, ya kan? Ini, wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim, disebutkan. Ini adalah anak-anak keturunan Ismail, putra dari Ibrahim. Biasa. Ya. Tapi yang penting, dokumen Koptik, gereja Koptik mengakui bahwa Quraisy keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Ya. Dan kita menyebutkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Quraisy, keturunan Ismail. Pertanyaannya, kenapa nama Nabi kita nggak disebut di sini? Kenapa? Ya karena memang dokumen ini belum eksis pada zaman Nabi Muhammad lahir. Jelas. Tapi mereka tahu bahwa Quraisy keturunan Ismail. Nah, yang lebih aneh lagi. Ini dokumen abad pertama Masehi ya. Ketika menyebut Kedar. Nah, kalau bahasa Ibraninya begini. Nah, ini disebut. Bani Ismail beshemotam. Anak-anak Ismail sesuai nama-nama mereka. Disebutkan apa? Bekar Ismail, Nevayor. Bekar Ismail Nevayor. Anak tertua dari Ismail itu Nevayor. Wekeda. Wa Adbeel. Dan juga Kedar dan juga Adbeel. Targum Yonatan abad pertama Masehi menyebutkan bahwa Kedar itu disebut dengan nama Aref. Aref. Bahasa kita menyebutnya Arab. Khusus spesial. Keturunan Kedar disebut Arab. Dokumen abad pertama. Islam belum ada. Dalam arti Islam risalah Nabi terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam belum eksis pada abad ke-7. Tapi dokumen abad 1 disebutkan R. Ayin, Resh, Bet. Ayin, Resh, Bet. Aref. Kalau bahasa Arabnya Ayin itu Ain. Resh itu Ra. Bet, Ba. Apa bacaannya? Arab. Abad pertama Masehi. Nah, ini yang terakhir ya. Jam 10, 1. Di sini muncul istilah Mohamed. Di sini ya. Ini bahasa Latin ya. Mohamed Sarakenorum qui et Arabum. Ya. Maksudnya Nabi Muhammad, keturunan orang Sarasen. Nah, kalau menyebut Sarasen, ini bahasa akademik sebenarnya. Mungkin sudah tahu atau belum? Istilah Sarasen. Nah, pernah dengar ya? Sarasen. Ini adalah istilah yang hanya dinisbatkan pada keturunan Ismail, tidak kepada yang lain. Sarasen. Karena sebetulnya Ismail itu punya dua ibu. Yang pertama dia keturunan Hajar, dalam tradisi Latin atau Yunani disebut Hagareni, keturunan Hagar. Tapi juga disebut Sarakeni, keturunan Sarah. Ya. Kenapa disebut keturunan Sarah? Karena begini tradisi Yahudi itu. Bila istri pertama tidak punya keturunan, karena Sayyidah Sarah radhiyallahu anha itu kan tidak punya keturunan awalnya. Dalam kitab tradisi Taurat, orang Yahudi pun paham. Bila tidak punya keturunan, dia bisa mendapatkan keturunan dari yang lain, tapi diakukan pada yang pertama. Diakukan, tahu ya maksudnya diakukan? Dinisbatkan. Bukan secara biologis, tapi secara hukum. Secara hukum. Jadi, makanya di dalam kitab saudara kita kaum Nasrani, dia bilang, ambil Sarah, wahai Ibrahim, untuk menjadi istrimu. Dari dia aku dapat keturunan. Itu ucapan Sarah. Dan Ibrahim melakukan itu. Menikah dengan Hajar, supaya nanti Sarah bisa dapat keturunan dari ini secara hukum. Jadi dari dia aku dapat keturunan. Yang ngomong begitu Sayyidah Sarah alaihissalam. Yang ngomong begitu. Ada di dalam kitab tradisi Yahudi. Ada. Jadi dia punya dua gelar.
Hagareni dan Sarakeni. Artinya keturunan Sarah sekaligus keturunan Hajar. Tapi secara biologis keturunan Hajar. Oke. Nah, makanya di dalam tradisi kekristenan sejak abad keberapa ini? Ini abad keberapa? Kalau meninggal tahun 818 abad ke-8. Sezaman enggak dengan zamannya ini? Coba perhatikan. Ibnu Hisham wafat tahun 833 Masehi. Ini Theophanes 818 Masehi. Lebih tua mana? Lebih tua Theophanes. Lebih tua Theophanes. Coba perhatikan di situ. Apa yang dikatakan? Ini menyebut nama Muhammad. Tapi di sini dia bilang keturunan Hismahelis. Melalui siapa? Nizarus. Nizar. Kemudian melalui siapa lagi? Mudarus. Gignit Kurasum. Keturunan Mudar. Keturunan Kurasum. Siapa itu Kurasum? Quraisy. Padahal ini dokumen sebelum Ibnu Hisham. Bahkan sebelum Ibnu Hisham diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Al-Kautsar. Luar biasa dokumen Islam itu. Hanya masalahnya kita ini nggak ngeh kalau bahasa kita tadi. Nah, sangat tua dokumennya. Nah, itulah sebabnya. Nah, ini dokumen dari Ibnu Hisham yang dalam bahasa Arabnya. Muncul kata apa itu? Mudar ini ya. Nah, Mudar ini. Nizar. Bahkan Ilyas disebut tadi di peta Claudius Ptolemeus. Elisite. Ilyas. Nizar juga disebut. Jadi dokumen ini luar biasa. Saya punya pemahaman begini. Ibnu Hisham itu bukan sekedar tokoh historis dalam kalangan Islam. Tapi dia mewarisi keilmuan pada masa era pra-Islam. Sebelum abad ke-7. Karena kita tahu Ibnu Hisham ini, coba lakopnya. Kita lihat. Al-Himyari. Betul? Lakopnya Al-Himyari. Al-Himyari itu di kawasan mana? Yaman. Inskripsi-inskripsi yang ditulis dengan bahasa Arab kuno di Yaman sampai sekarang masih ada. Dan orang-orang sana akrab dengan tradisi itu sebenarnya. Jadi tidak salah pilih bila muncul seorang tokoh sejarawan era abad keberapa tadi? Ke-8 menyebutkan nama-nama yang sama seperti yang termaktub dalam inskripsi-inskripsi. Luar biasa, cuma masalahnya siapa yang mau mempelajari kayak begini? Paling kita semua ini hanya puas dengan belajar kitab Ibnu Hisham. Setelah itu selesai. Yang lainnya zero. Coba kalau ini kita bahas dari peta kuno, kemudian tulisan Bapak Gereja era-era awal. Semakin membuat kita ini bukan sekedar beriman, tapi beriman dengan bernalar. Jadi bukan sekedar beriman, tapi bernalar. Mempertanggungjawabkan iman itu kepada komunitas di luar Islam lebih bisa diterima. Ya, saya kira itu dulu ya. Nah, ini perbandingannya supaya gampang. Jadi Santo Theophanes itu menyebut nama-nama ini. Pertama, Abraham. Ya, saya mau tanya, pernah nggak ada informasi dalam Al-Quran mengenai turunnya ayat bahwa Mekah itu diserbu? Asbabun nuzulnya berkaitan dengan penyerbuan Mekah. Ada nggak? Alfi. Cuma masalahnya, apakah itu bisa dibuktikan secara historis? Iya. Siapa yang menyerbu? Abraham. Tahu nggak siapa itu Abraham? Ada nggak dokumennya? Ada, inskripsinya tercantum di Yaman. Namanya tertulis Abraha. Tapi Abraha itu sebetulnya nama apa? Ternyata nama Abraha itu adalah bahasa bahasa Amharik. Bahasanya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu.
Karena orang-orang Amharik, orang-orang Ethiopia itu nggak bisa ngomong Abraham. Jadi huruf M-nya itu hilang jadi Abraham. Jadi kalau menyebut Abraham menjadi Abraham. Nah, nama ini kemudian diwariskan pada generasi berikutnya, ya tetap namanya Abraham. Padahal itu maksudnya ya sama dengan Abraham. Namanya ya, bukan tokohnya, namanya. Dan inskripsinya ada. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Inskripsinya itu sudah tertulis. Cuma sayang inskripsi-inskripsi itu belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada nggak keinginan Al-Kautsar untuk menerbitkan? Nah, itu penting. Ya, terutama untuk kampus-kampus, ya, itu penting. Nah, sekali lagi ini Abrahais, itu maksudnya Abraham. Ismaelis, itu maksudnya Ismail. Nizarum, itu maksudnya Nizar. Mudorum, itu maksudnya Mudar. Kurasum, itu maksudnya Quraisy. Kaison, itu maksudnya Qais. Muhammad, itu maksudnya Muhammad. Dan nama-nama ini muncul dalam dokumen Bapak Gereja yang bernama Santo Theophanes. Sebelum eranya Ibnu Hisham. Jadi dokumen kita ini sebetulnya terlambat penyusunannya. Tapi itu berkah terlambat itu. Kenapa? Karena tidak ada alibi bahwa dokumen gereja menjiplak dokumen Islam. Nah, karena dokumen gereja sudah lebih awal. Ya. Kalau seandainya dokumen Islam lebih awal, kemudian dokumen gereja bicara hal yang sama, mereka bisa beralibi. Oh, Bapak Gereja itu menjiplak dokumen Islam, hanya bicara meniru dokumen Islam. Tapi faktanya kebalik kan. Dokumen gereja lebih awal. Dokumen Islam datang belakangan. Dokumen terakhir. Untuk mengkonfirmasi. Jadi nggak ada alibi lagi. Ibarat orang itu bersuara, sudah kita bungkam lisannya. Nggak bisa bicara lagi. Oke, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan manfaat untuk saudara-saudara. Waktunya nggak bisa ditoleransi lagi. Baik, ada yang mau tanya? Baik, terima kasih Ustaz Manajem. Ini luar biasa ya. Kita disadarkan bahwa pembelajaran kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup memang. Perlu pembelajaran dan penelaahan kita terhadap dokumen-dokumen yang lain. Nah, baik, kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman sekalian yang offline dulu. Nanti mungkin akan kita bacakan dari sisi online-nya jika ada. Baik. Halo, Tes. Baik, terima kasih. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Adakhil. Saya masih mahasiswa S1, Bahasa Sastra Arab UIN Jakarta. Saya tertarik dengan diskusi kali ini karena membahas di kajian filologi. Berhubung juga saya sedang mengkaji filologi untuk skripsi saya. Jadi saya melihat tema pagi hari ini itu merasa seperti ada asupan baru. Karena di lingkungan kampus yang saya geluti saat ini di bawah bimbingan Profesor Oman Faturrahman, beliau lebih sering membahas manuskrip tentang sufistik ataupun kebahasan yang lain. Sedangkan studi agama-agama ini baru pertama kali saya mengetahui, oh ternyata ada juga ya manuskrip yang concern terhadap itu dan membandingkan dengan manuskrip dari agama lain. Yang ingin saya tanyakan, ketika misalnya Hijaz tidak disebutkan secara eksplisit dalam baik itu manuskrip ataupun peta dan Al-Quran, nah seperti halnya tentang sufistik yang tadi saya sebutkan di awal, karena saya lebih banyak diberikan asupan materi oleh Profesor Oman Faturrahman tentang kajian-kajian sufistik atau tasawuf. Apakah ada istilah sufistik dalam kajian manuskrip pra-Islam?
karena kan sufistik ini hadirnya pasca Islam atau Islam itu datang. Nah, apakah ada dokumen manuskrip yang menjelaskan tentang itu? Karena saya melihat telaah di sini itu hal-hal yang sesuai dengan pra-Islam. Jadi ada istilah yang belum diketahui sebelum Islam itu lahir. Itu yang mungkin menjadi kegelisahan saya. Baik, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Prof, kenalkan saya Alfian. Saya sering ngikutin kajian antum sama Pak Dondi ya di YouTube. Pak Dondi di YouTube. Dan terakhir yang bahas peta Ptolemy itu ya. Ini saya mau ada pertanyaan sedikit sih ya kan, kita banyaklah yang nuduh orang-orang tuh kayak ini bahasa ini kok kayak ada cocokologi gitu ya. Kayak yang mau saya tanya sebenarnya bagaimana sih kita menafsirkan atau menjelaskan tentang makna istilah timur yang sudah dihelenisasi itu? Itu apakah ada polanya, ada literatur kuncinya atau ada pola-polanya gitu ya? Kan tadi Prof juga jelasin ada teori Suades kalau nggak salah. Nah itu berupa seperti apa sih? Saya pengen tahu basicnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik pertanyaan yang kedua dulu ya, karena ini lebih penting. Kajian linguistik itu sebetulnya basic. Jadi kajian linguistik itu sebetulnya mau bahasa apapun dengan teori linguistik itu hasilnya sama. Hasilnya sama, tidak mungkin tidak. Dan kalau bicara linguistik itu ada perangkat keilmuan yang harus dipelajari sebagai disiplin ilmu. Apalagi kalau ini bicara mengenai linguistik diakronis. Kalau linguistik secara sinkronis maksudnya mempelajari bahasa era sekarang itu kan cukup kita wawancara orang. Ya, misalnya begini, saya kepingin tahu bahasa orang Arab di Indonesia. Itu lahjahnya seperti apa? Dialeknya seperti apa? Kalau di Surabaya, bagaimana bahasa Arab Sasak? Kalau di sini bahasa Arab Condet bagaimana? Iya kan? Kan tidak mungkin itu muncul begitu saja. Iya kan? Nggak mungkin. Itu ada alurnya. Dan alur itu harus kita temukan itu. Harus kita temukan. Supaya gampang begini, saya kasih contoh. Kenapa kita mengenal istilah gamis? Gamis. Padahal bahasa fushanya menyebut komis. Betul? Ya. Kenapa di sini jadi gamis? Ya. Kenapa jadi gamis? Karena memang bahasa Arab di sini itu banyak mempengaruhi bahasa kita. Bahasa Indonesia. Dan ketika menyebut gamis, itu tidak serta-merta langsung muncul gamis. Ada gap antara komis menjadi gamis. Dari mana kita bisa temukan gap itu? Ternyata itu munculnya dari bahasa khas Yaman. Bahasa khas Yaman, itu kalau menyebut huruf qaf, itu bergeser menjadi huruf G. Ini belum. Ini baru bicara mengenai, ini menjadi riset ya. Karena bahasa Ammi itu sekarang lagi naik daun dari mahasiswa saya, terutama dari luar negeri, dari Timur Tengah itu ada juga bahas mengenai itu. Bahasa Ammi bahasa Arab yang sesuai dengan dialek kawasan, itu ternyata lebih menarik dibanding bahasa Arab Fusha. Bukan berarti tidak menarik. Menarik juga, tetapi lebih eksotik kalau sudah masuk kategori bahasa dialek kawasan. Nah, bahasa Yaman, bahasa Arab dialek Yaman, itu bahasa yang paling kuno, yang terdokumentasi melalui inskripsi. Sampai sekarang masih ada. Tulisannya huruf aneh-aneh itu, seperti kotak-kotak gitu. Bahasa Arab kuno, kawasan Yaman. Dan orang Yaman, sekali lagi, kalau mengeja huruf Qaf, itu geser ke huruf G. Maka mustaqim menjadi mustaqim. Ya kan? Apalagi? Selain mustaqim menjadi mustaqim. Apalagi? Apakah satu-satunya data itu? Enggak, masih banyak. Semua huruf Qaf bergeser ke huruf G. Itu kesimpulannya. Termasuk kata qamis menjadi gamis. Ya? Qala menjadi gala.
As-Saqaf menjadi As-Sagaf. Itu bukan satu contoh kasus kemudian disimpulkan. Enggak, ada banyak kasus kemudian dibuat kaidah. Ternyata betul huruf Qaf bergeser ke huruf G. Dalam tradisi Yaman. Datang ke sini muncul kata gamis itu. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba kalau bahasa orang Surabaya itu mak beduduk gitu. Enggak, ada analisisnya. Orang Mesir huruf Qaf menjadi huruf alif. Mustaqim menjadi musta'im. Betul kan? Di Mesir. Bagaimana kita mengatakan yang betul itu bacanya Suwayya, Suwayya, Suwayya. Yang betul yang mana? Tergantung mau Maroko atau Lebanon atau Yordan. Sama-sama Arabnya. Iya kan? Menarik sekali ini sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan bukan satu model. Banyak istilah bahasa Jawa tergantung kawasannya. Solo sama Jogja. Sampai ada kamus Jawa dialek Solo. Kamus Jawa dialek Jogja. Kamus Jawa Surabayaan. Ada. Kamus Jawa Banyumasan. Kamus Jawa Osing. Ya. Itu kajian linguistik. Jadi nggak bisa orang bilang ini cocokologi. Iya, karena dia nggak ngerti ilmu dasarnya. Kalau cocokologi itu satu kata kemudian disimpulkan. Tapi kalau banyak kata dan rumusnya itu konsisten, berarti ini bukan cocokologi. Ini kan orang-orang yang ya misionaris yang nggak ngeh tadi ya, nggak ngeh. Karena keilmuan itu punya dasar, punya metodologi. Sama seperti kenapa ya? Kok kita mengenal istilah Hindu? Padahal kan seharusnya itu Shindu. Dari mana kok bergeser menjadi Hindu? Karena para ahli menyebutkan kata Hindu itu dari kata Shindu. Lalu di mana justifikasi keilmuannya? Itu apa cocokologi? Enggak. Ternyata istilah Shindu dalam bahasa Sanskrit memang disebutkan Shindu, kawasan Shindu. Maksudnya kawasan agama yang muncul di wilayah Sungai Gangga itu disebut Shindu. Dalam bahasa Persia, nah bahasa Parsi itu dekat dengan bahasa Sanskrit sebetulnya. Bahasa Parsi, misalnya Behnam, itu nama saya, Behnam. Nam dalam bahasa Sanskrit nama. Orang Persia menyebutnya nam. Bahasa Inggris menyebutnya name. Karena itu bahasa rumpun Indo-Eropa sebetulnya. Ya. Jadi Shindu dalam bahasa Parsi menjadi Hindu. Jadi nggak beda. Sabta itu berapa? 7 dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Parsi menyebutnya Hapta. Jadi huruf S bergeser menjadi huruf H. Maknanya sama. Hapta, Shapta artinya 7. Panca 5. Do 2. Mau Parsi ya do. Mau Sanskerta ya do. Mau bahasa Urdu ya do. Mau bahasa apa itu? Bahasa Latin. Kemudian bahasa Spanyol. Sama. Nah, itu kaidah bahasa ya. Metodologi, bukan satu kata kemudian ditafsirkan, nggak bisa. Nggak bisa. Seperti kita mengenal nama istilah apem, dari mana apem? Ternyata dari bahasa Sanskerta itu, apam, dari kawasan Tamil. Dan memang Hindu datang ke Indonesia dari kawasan orang-orang India Selatan, orang-orang Tamil itu. Muncul kata apam, di sini menjadi apem. Jadi ada alurnya, nggak bisa langsung satu kata ditafsirkan tuh. Nanti istilah begini kayak misalnya kata apa ya? Yang apa itu? Istilah wayang itu kemudian ditafsirkan dalam bahasa apa itu? Bahasa Arab tuh apa? Saya lupa. Nanti mungkin ingat nanti. Oh, kata gapura. Jadi kata apa? Ghafura. Ya, nanti dulu. Justifikasinya apa dulu?
metodologinya. Nggak bisa langsung tiba-tiba gapuro jadi gafuro. Belum tentu. Alurnya dulu bagaimana? Iya kan? Harus ada metodologinya. Oke, yang pertanyaan pertama tadi, memang betul. Tradisi kajian manuskrip itu kebanyakan kita lebih sibuk ke kajian sufistik. Bukan salah, bukan. Tapi kenapa harus dominasi ke sana semua? Kenapa kajian yang kayak begini nggak tersentuh gitu kan? Jangan-jangan ada proyek. Nah, itu. Jangan-jangan ada proyek. Ya. Nah, masalahnya kalau diistilahkan dalam makna tasawuf atau secara literal sufistik memang nggak ditemukan dalam tradisi sebelumnya, nggak ada. Tapi substansinya, spiritualitas itu ada. Bahkan semua agama itu kan ujung-ujungnya ya spiritualitas. Tapi makna spiritual seperti apa? Yaitu masing-masing agama punya definisi. Ya, itu ya yang secara ringkas yang saya bisa sampaikan. Tapi menariknya adalah bagaimana keislaman yang datang ke Indonesia itu melalui kajian paleografi itu ketemu. Mengapa tulisan kita bahasa Melayu pakai huruf Arab, ya, bahasa Jawa pakai huruf Arab disebut pegon itu, bahasa Sunda pakai huruf Arab disebut pegon juga, di Madura disebutnya peku, ngocak Madura nek skone, nek skone, tak bisa benyak. Jadi bahasa-bahasa di seluruh dunia, bahasanya tetap bahasa lokal. Tapi kalau ditulis dengan aksara Arab, itu menjadi bahasa peradaban. Itu persis kayak tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi sedunia ini ditulis dengan satu aksara yang sama, aksara Ibrani. Tapi bahasanya bisa bahasa macam-macam. Bisa bahasa Yiddish, itu bahasa Jerman, tapi tulisannya Ibrani. Bisa bahasa Ladino, bahasa Spanyol, Espanyola, tapi aksaranya Ibrani. Iya, kita juga gitu. Islam di muka bumi ini satu aksara, tapi bisa macam-macam bahasa. Di Maroko saya punya sempat beli Al-Quran bahasa lokal di sana, bahasa Amazik. Tapi tulisannya Arab. Ini kan menarik. Jadi aksara Arab itu aksara identitas bukan satu etnik, tapi aksara identitas peradaban Islam. Sebetulnya. Ya itu jarang kita sentuh. Nah coba kita pelajari aksara kita itu. Huruf sin nggak ada giginya kan? Kalau yang aksara pegon langsung aja lurus aja. Itu ternyata banyak kemiripan dan memang ada hubungan dengan kawasan India. India Raya waktu itu ya, belum ada Pakistan, belum ada India. Hindustan, bahasa Hindustan. Hindustani ya. Mereka menyebutnya bahasa Hindustan. Hindustani bahasa Hindustani. Nah itu aksaranya kayak gitu, sama. Persis. Huruf sin nggak ada giginya. Coba pelajari itu. Itu menandakan bahwa memang keislaman di Indonesia itu ada semacam transit ke kawasan India dulu, baru ke Saudi. Jadi nggak langsung Saudi ke Indonesia, enggak. Tapi ada transit. Itulah bahasanya banyak muncul. Makanya istilah-istilah dalam bahasa kita, mau bahasa Jawa, mau bahasa Melayu, bahasa Hindustani itu sangat kental. Bahasa Urdu atau bahasa Hindi itu sangat kental. Dalam terjemahan kita muncul kata surga, kata neraka, kata bakti, ya kan? Kata guru, semua ada. Itu bahasa sama. Oke? Kita nggak bisa lama karena sudah dibatasi waktu. Ini saya harus pergi. ada satu pertanyaan lagi boleh dari online? Ya. Boleh. Ini ada teman kita dari online yang ingin bertanya, apakah benar bahasa lisan Isa atau Yesus adalah Aramaik? Mengapa pada akhirnya bahasa Latin yang menjadi lingua franca dan bukan Aramaik atau bahasa Koine Greek? Ya, kalau bahasa Nabi Isa itu disepakati adalah bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Dari kata Suryoyo, Lesono Suryoyo.
Jadi bahasa Suryani. Nah, kalau kita lihat teks Peshitta, teks yang dipakai oleh kalangan kekristenan Assyria dan kekristenan Syria, itu menggunakan bahasa Suryani itu. Dan nama beliau lebih dekat dengan bahasa Arab sebenarnya. Ya. Nama beliau itu dalam Quran disebut Isa al-Masih. Sementara dalam bahasa Suryani, nama beliau disebut dengan nama Aiso the Mesiho. Makanya kalau kita baca Injil Matius versi bahasa Suryani, itu lebih dekat dengan Islam dibanding bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya, inilah daftar silsilah Yesus Kristus keturunan Daud, keturunan Abraham. Itu bahasa Indonesia. Karena pengaruh bahasa Belanda. Yesus Kristus itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Paulus bahasa Belanda. Matius bahasa Belanda. Markus bahasa Belanda. Di Malaysia nggak ada itu. Yang ada mereka menyebutnya Paul, Matthew, John. Nggak ada Yohanes. Nggak ada. Karena itu bahasa Belanda. Makanya di sini melafalkan A, B, C, D, E. Bahasa Belanda. Di Malaysia A, B, C, D. Bahasa Inggris. Nah, itu pengaruh bahasa itu. Nah, dalam bahasa aslinya itu menyebutnya begini. Matius pasal 1 ayat 1. Elle dilidute aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Elle dilidute. Inilah kelahiran. Aiso de Mesiho, Isa al-Masih, breh David, breh Abraham. Keturunan Daud, keturunan Abraham. Jadi menyebutnya Aiso de Mesiho. Tapi dalam bahasa Yunani menjadi Yesus Christo atau Yesus Christos. Itu bahasa Yunani. Kenapa kau pakai bahasa itu? Karena kekristenan itu lebih masif ke barat daripada ke timur. Karena Imperium Romawi waktu itu. Dan memang benar muncul dokumen kayak begitu. Kita nggak mengenal istilah itu. Bahkan kalau bahasa Suryani lebih dekat dengan bahasa kita. Bahasa Arab maksudnya. Misalnya istilah kata solat, slota. Kata salam, selama. Kata Alkitabul Muqaddas. Ketabak Qadisha. Kemudian kata Ruhul Kudus, Quran. Dalam bahasa Suryani, Ruhad Qudsha. Dekat. Karena satu kawasan, rumpun Semitik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris menjadi the Holy Ghost atau the Holy Spirit. Kan jauh. Iya kan? Jauh. Ya, saya kira itu ya. Nah, baik, terima kasih Prof atas paparannya pada pagi hari ini sangat luar biasa, menggugah kita paling tidak untuk sekarang ini untuk lebih tidak sekedar berhenti kepada kajian kita yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah, tapi juga mengembangkan kajian itu kepada kitab-kitab yang lain dan menguasai berbagai macam bahasa ya. Karena dengan itu barangkali saya mengutip beberapa definisi dari ilmu kalam itu li'ithbati aqaid ad-dini ya, itu memang perlu beberapa aspek ya, salah satunya tadi dari kajian manuskrip dan kajian bahasa yang lebih mendalam, dan bukti-bukti otentik itu paling tidak, dan itu adalah bukti yang paling kuat yang bisa kita pakai begitu untuk berdakwah. Tadi katanya Prof Manajem untuk berdakwah di skop yang lebih luas lagi. Terima kasih atas ilmu dan pencerahannya pada pagi hari ini. Ini teman-teman dari online juga sangat banyak sekali yang hadir. Ada sekitar 78 orang dan banyak sekali yang menginginkan Prof Manajem bisa mengisi lagi di Insis Saturday Forum di beberapa tahun mendatang. Terima kasih sekali lagi dari penerbit At-Kausar juga yang sudah bekerja sama lah beberapa hari yang lalu untuk bisa mengadakan Insis Saturday Forum pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kita semua. Wabillahil hidayah wa taufik, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.